Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiul Sania dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan pada makanan atau biasa disebut dengan food poisoning. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan tentang Aspergillus flavus. Aspergillus flavus merupakan salah satu jamur patogen yang bersifat saprofit. Aspergillus flavus dapat dijumpai di tanah dan udara bebas serta bahan-bahan makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan tepung-tepungan. Selanjutnya, klasifikasi dari Aspergillus flavus. Kingdom, fungi, filum, Ascomycota, kelas Eurothiomycetes, ordo Eurothiales, famili Trichomaceae, genus Aspergillus, spesies Aspergillus flavus. Morfologi Aspergillus flavus. Yang pertama, koloni berbentuk bulat, berserabut, datar, berwarna hijau kekuningan. Koloni saat muda berwarna putih dan berwarna hijau kekuningan setelah membentuk konidia. Mempunyai konidiofor panjang dan kasar. Semakin dekat dengan vesikel akan semakin kasar. Konidia berbentuk bulat atau lonjong. Kepala konidia Aspergillus flavus yaitu berwarna hijau kekuningan hingga hijau tua kekuningan. Konidia berbentuk bulat hingga semi bulat dengan diameter 3-6 mikrometer. Aspergillus flavus dapat tumbuh pada suhu 10-12 derajat sampai 42-43 derajat Celcius dengan suhu optimum pertumbuhannya yaitu 32 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Sedangkan pH optimum untuk pertumbuhannya yaitu 6. Faktor pertumbuhan Aspergillus flavus pada makanan. Yang pertama ada kelembapan. Makanan dibiarkan di tempat yang bersuhu dan berkelembapan tinggi, serta ditempatkan di tempat yang terbuka. Yang kedua, suhu. Makanan ditempatkan pada ruangan yang bersuhu 20 derajat sampai 35 derajat Celcius. Yang ketiga ada pH. pH untuk pertumbuhan Aspergillus flavus antara 3-8. Yang keempat, aktivitas air atau AW. Aktivitas air untuk pertumbuhan Aspergillus flavus yaitu antara 0,6 sampai 0,98. Aspergillus flavus biasanya terdapat atau biasanya tumbuh pada roti tawar yang akan kadaluarsa atau setelah tanggal kadaluarsa. Selain itu, Aspergillus flavus juga terdapat pada makanan yang dihasilkan atau pada makanan hasil olahan dari kacang-kacangan seperti sambal pecel instan. Bahaya makanan yang tercemar Aspergillus flavus. Makanan yang tercemar oleh jamur Aspergillus flavus dapat membahayakan bagi kesehatan. Karena jamur Aspergillus flavus dapat memproduksi senyawa metabolik yang beracun, yaitu aflaktosin. Senyawa aflaktosin dapat menyebabkan kanker hati. Aflatoksin tidak dapat hilang setelah direbus, digoreng, maupun diolah menjadi bahan pangan lainnya. Aflatoksin adalah jenis toksin yang bersifat karsinogenik. Aflatoksin
dapat mengakibatkan keracunan dengan gejala mual dan muntah. Dan bila berlangsung lama, penyakit yang timbul adalah kanker hati. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung aflatoksin secara terus-menerus, maka akan dapat merusak hati dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah cara pencegahan supaya makanan tidak terkontaminasi oleh jamur Aspergillus flavus, yaitu 1. Simpan makanan pada suhu yang sesuai. Yang kedua, jangan biarkan makanan langsung terkena udara bebas atau jangan tempatkan makanan di tempat yang terbuka. Yang ketiga, upayakan makanan segera dihabiskan setelah dibuka dan jangan menyimpan makanan sampai mendekati tanggal kadaluarsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.